Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dalam video tutorial ini, kelompok kami akan memperkenalkan dasar-dasar Microsoft Word. Mulai dari tampilan, mengatur kertas, mengolah kata-kata dasar pengetikan, menyimpan dan mencetak dokumen. Lalu menggunakan shape and diagram, dan terakhir tips efisien menggunakan Microsoft Word. Sebelum masuk ke lebih lanjut fiturnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok Edelweiss, dan saya Ibayan Zazara, lalu ada teman saya, Syifa Medivia, ada Dahlia Putri Maharani, ada Naila, ada Puspita Zania Ziziati, dan ada Nurul Ferhatini. Sebelum itu, Microsoft Word itu apa sih? Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dibuat oleh Microsoft. Dengan Word, kita bisa mengetik, mengedit, dan memformat teks dengan mudah. Selain itu, kita juga bisa menambahkan gambar, tabel, bahkan grafik untuk membuat dokumen terlihat lebih menarik. Jadi, kalau kalian pernah menulis tugas atau laporan atau membuat karya novel, skripsi, kemungkinan besar kalian sudah menggunakan Microsoft Word. Saya harap dalam video tutorial ini kita semua paham tentang Microsoft Word. Dan untuk fitur-fitur lainnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen, yaitu surat rekomendasi, namun masih dalam bentuk yang belum rapi. Dokumen ini akan saya gunakan sebagai contoh penggunaan Microsoft Word dalam merapikan sebuah dokumen. Sebenarnya, sebelum mulai mengetik, kita harus mengatur ukuran kertas dan margin terlebih dahulu, agar dokumen lebih terlihat rapi dan sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengatur ukuran kertas, kita bisa pergi ke tab Layout atau Page Layout dan klik Size. Di sini sudah tersedia beberapa template ukuran kertas. Dan selain template ini, kita juga bisa custom atau mengatur ukuran kertas sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menambahkan ukurannya atau menurunkan ukurannya. Ketika sudah sesuai, kita bisa klik OK. Tapi di sini saya akan menggunakan template ukuran kertas saja. Saya akan menggunakan ukuran A4 yang biasanya dipakai surat formal. Setelah kita menentukan ukuran kertas, langkah kedua adalah mengatur margin kertas. Margin ini sederhananya adalah garis tepi kertas. Ini yang biru-biru ini, ada margin bagian atas, ada margin bagian bawah, ada margin bagian kiri, dan margin bagian kanan. Sama seperti ukuran kertas, margin juga memiliki beberapa template yang bisa kita gunakan. Dan kita juga tetap bisa mengcustom atau mengatur margin sesuai keinginan kita. Tapi pengaturan margin ini tuh lebih kompleks. Dia ada top ini untuk mengatur garis tepi kertas bagian atas. Yang bottom ini untuk mengatur garis tepi kertas bagian bawah. Left ini untuk garis tepi bagian kiri, dan right untuk garis tepi bagian kanan. Ketika kita sudah menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, kita juga bisa klik OK. Tapi lagi-lagi di sini saya akan menggunakan template yang sudah disediakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeditan. Di sini saya akan memilih yang moderate. Dengan ukuran top atau garis tepi atas 2,5, garis tepi bawah 2,5 juga, dan garis tepi kiri kanannya 1,9. Kita klik. Nah, di sini langsung terlihat ya teman-teman bahwa garis tepinya ini sudah berubah. Tadi kan dia agak mepet ke kiri dan ke kanan, sekarang dia agak lebih rapi terlihatnya. Selanjutnya, kita akan membahas dasar-dasar pengetikan dalam Microsoft Word. Pertama-tama saya akan membesarkan ukuran dokumennya dulu agar lebih terlihat ya. Setelah itu saya akan mengganti tahun ini dengan 2025, yaitu menekan tombol backspace atau delete 2025. Setelah itu saya juga akan memberikan space antar paragraf dengan mengklik tombol enter. Jadi tombol enter ini digunakan untuk memberikan jarak antar paragraf agar lebih terlihat isinya. Sudah. Untuk merapikan formatnya lebih lanjut, kita bisa membuka tab Home. Di sini tersedia banyak fitur yang akan membantu kita dalam merapikan isi dokumen kita. Di halaman tab Home, di sini ada fitur font, paragraf, style, dan lain-lain. Di font ini kita bisa mengubah jenis font, ukuran, atau warnanya. Ada B atau bold, di sini tuh gunanya untuk menebalkan tulisan kita. Ada italic dan underline. Oke, contohnya di sini saya akan memblok semua teks
dengan menekan Ctrl A. Setelah semuanya saya blok, di sini saya akan memilih jenis teks atau jenis tulisannya. Umumnya tuh untuk surat adalah Arial. Lalu saya akan mengatur besarnya, besar teks yaitu 12. Setelah mengatur model teksnya, di sini saya akan blok kembali seluruh teks. Lalu kita beralih ke kotak paragraf. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Agar surat kita terlihat rapi, di sini saya akan menggunakan rata kiri dan rata kanan. Terlihat kan perbedaan format dokumen kita yang sebelumnya seperti ini, sekarang sudah jadi seperti ini. Setelah saya mengatur paragrafnya, saya juga akan mengatur jarak antar tulisan. Bisa klik line spacing dan kita klik yang 1,5. Klik OK. Setelah isi surat sudah terlihat rapi, langkah selanjutnya adalah membuat kop surat. Dalam pembuatan kop surat ini, kita akan menggunakan shape, diagram, dan juga akan belajar untuk menambahkan gambar ke dalam dokumen kita. Kita akan menggunakan shapes untuk membuat garis kop. Sebelumnya kita beri jarak dulu. Setelah itu kita ke insert, klik menu shapes, dan klik yang lain ini. Kita bisa menyesuaikan tempatnya sesuai keinginan kita. Setelah dirasa lurus dan sejajar dengan tulisan kita bisa lepas kursor atau mouse kita. Selanjutnya klik kanan pada garis, lalu klik outline dan pilih warna hitam. Sebenarnya selain menggunakan shapes ini, ada cara lebih simpel untuk membuat garis di kop surat, yaitu dengan mengetik garis bawah 3 kali, lalu klik enter. Nah, di sini kop suratnya sudah jadi. Kalau kurang sesuai, kita tinggal enter, lalu bawahnya dihapus jaraknya. Seperti ini. Enter, dah. Setelah kita membuat garis, di sini kita perlu membuat nama surat agar penerima surat ini tahu jenis surat apa yang kita beri. Untuk memberikan judul surat, kita bisa menggunakan text box. Di sini kita bisa pilih template-template yang kita inginkan, ataupun cuma mengetik biasa. Kalau yang biasanya kita pilih yang simple text box aja. Kita klik, lalu kita ketikkan judul surat kita, yaitu surat rekomendasi. Lalu kita bisa blok dan atur font judul sesuai keinginan kita. Di sini saya akan pilih Arial saja, lalu di bold, dan size-nya saya pilih 24. Lalu kita tarik sesuai lokasi yang kita inginkan. Setelah kita menambahkan judul surat, kita di sini juga perlu menambahkan logo perusahaan. Untuk menambahkan logo perusahaan, kita pergi ke tab Insert, lalu klik Picture, dan di sini kita bisa menambahkan gambar yang sudah ada di perangkat kita, ataupun mencari gambar secara online. Tapi di sini karena saya telah menyiapkan gambar yang saya perlukan, saya akan memilih this device. Lalu kita pilih lokasi penyimpanan dokumen atau gambar yang kita perlukan. Lalu klik saja gambarnya dan klik insert. Oh iya, ketika kita menambahkan gambar yang kita tambahkan ini tidak langsung bisa kita pindahkan. Karena jika langsung kita pindahkan, dia akan sedikit mengubah format isi dokumen kita. Agar gambar kita ini bisa kita sesuaikan posisinya, kita bisa pilih posisi gambar dengan klik kanan, lalu warp text, dan pilih yang in front of text. Setelah itu kita tarik gambarnya, kita tarik dan kita letakkan sesuai keinginan kita. Di sini dulu, bisa kita tambahkan gambar yang lain. Caranya sama, ke insert, picture, this device, lalu klik gambar dan klik insert. Sama seperti tadi, kita ke warp text-nya dulu, pilih yang in front of. Setelah kita tarik. Untuk logo perusahaan sudah selesai. Setelah itu kita membutuhkan tanda tangan manajer. Insert, lalu sesuaikan gambar, warp text, in front of text, lalu tarik gambar. Kita bisa mengecilkannya dengan menarik titik ujung bawah atau
ujung atas. Ini titik-titik ini bisa kita gunakan untuk mengatur posisi juga ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan mencatat dokumen di Microsoft Word. Langkah pertama untuk menyimpan dokumen di Microsoft Word, klik file di pojok kiri atas, dan kalian pilih Save As, dan tentukan lokasi penyimpanan, ada OneDrive, disk, dan lain-lain. Dan setelah itu kalian pilih, klik nama file di kolom file nama. Setelah itu pilih format file. Setelah itu kalian bisa pilih save. Nah, dan kalau untuk sekarang saya akan membagikan bagaimana cara mencetak dokumen. Langkah pertama itu pastikan printer sudah terhubung dan menyala, lalu klik file, print, printer Epson L3 210. Karena saya lalu pilih, dan saya memilih custom print karena saya cuma ngeprint satu kertas. Setelah itu pilih portrait orientation. Kertas kalian boleh landscape orientation atau bisa dengan portrait orientation, dan saya memilih portrait orientation. Di sini ada ukurannya A4, A5, dan lain-lain. Saya memilih A4. Setelah itu kalian pilih normal marginnya, kertas marginnya, dan saya pilih, dan sini ada beberapa kertas marginnya, list custom setting, normal, narrow, moderate, width, dan saya memilih normal. Setelah itu, setelah selesai, kalian pilih print. Tips menggunakan Microsoft Word. Yang pertama yaitu Anda bisa menekan Ctrl Tab. Nah, ini untuk membuka kontak pencarian. Yang kedua, Anda bisa menekan lagi Ctrl S. Itu untuk menyimpan dokumen seperti ini. Ya. Itu yang ketiga itu adalah untuk menyalin teks. Di sini saya akan tulis nama saya sendiri. Nah, di sini saya akan blok, terus saya tulis Ctrl C. Nah, sudah ada. Terus yang selanjutnya yaitu Ctrl+B untuk menambahkan huruf. Ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.